Pemberontak datang, tolong lari cepat. Tolong. Apa pemberontak? Kakak dan ibu masih menunggu saya membeli obat pulang. Siapa kamu? Diam. Pergi. Bau darah yang sangat berat, kamu terluka. Itu Xiaosan, ada bau racun di panah itu. Saya sedikit mengerti, pengobatan saya akan membantu mencabut panahnya. Jika tidak dicabut dalam setengah jam, kamu akan mati mendadak. Saya tidak akan membantu mencabut panahnya. Lenganmu ini akan menjadi cacat. Saat mencabut panah akan sedikit sakit. Kamu harus sedikit bersabar. Sakit sekali ya, jangan takut. Taburkan obat ini. Segera akan membaik. Bagaimana? Apakah merasa sedikit lebih baik? Sangat sakit. Bagaimana bisa? Saya butuh obat pereda nyeri yang lebih lama. Apa? Saya pasti akan membalas budi Anda. Dia pergi tidak apa-apa. Raja ini pasti akan menemukanmu. Raja-raja. Cepat sambut Yang Mulia Pangeran Yun. Hormat kepada Raja. Bagaimana keadaan di kota? Lapor Raja Semalam, Untang Ada Yang Mulia Yang Pertama Kali Membunuh, Pemimpin Pemberontak. Sisa orang-orang yang tidak teratur, tidak ada yang bisa melawan, sudah tenang. Raja luka Anda. Tidak apa-apa, semalam ada orang yang menyelamatkan raja ini, temukan dia. Ini sapu tangan yang dia tinggalkan. Ya. Hei Raja. Bagaimanapun juga harus menemukannya. Ya Raja Kaisar, sangat ingin bertemu Anda. Kita sebaiknya masuk istana dulu. Jalan. Aturan istana sangat ketat, jangan sampai ada yang tahu. Semalam saya kehilangan keperawanan, kalau tidak, saya tidak bisa tinggal lagi. Anggap saja seperti digigit anjing. Ting. Yeningsin, saya menyuruhmu pergi berbelanja untuk saya. Kamu ini perempuan berani nggak pulang semalaman, kamu sengaja mau bikin aku susah ya? Bukan begitu, Kak. Kemarin malam di kota ada kerusuhan, banyak yang mati. Aku takut banget, jadi aku sembunyi. Baru pagi ini berani pulang. Cuma kerusuhan aja kok nggak bisa pulang. Kamu nggak tahu ya, Lian Er sebentar lagi bakal jadi pelayan utama di rumah Pangeran HMPH. Tinggal belanja ini aja. Kamu malah bikin dia gagal, kamu ini perempuan kecil. Aku rasa kamu nggak mau kita baik-baik aja. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa kamu selalu lebih sayang kakak? Belanja itu penting. Tapi nyawaku nggak penting ya? Aku nggak pulang semalaman. Tapi kenapa kamu nggak peduli sama aku? Kamu berani membantah kayaknya kulitmu ini. Udah gatal lagi ya, Lian Er, pukul dia. Sampai dia nggak berani lagi. Jangan. Yun Wang sudah pulang. Selamat datang, Wang Ye.
Sepupu kamu sudah pulang. Kemarin malam menumpas pemberontakan pasti dapat prestasi besar Emang lagi ya. Jagoan perang dari Liang kita. Biasa aja. Sepupu buatmu biasa aja. Kamu pikir, siapa kamu anak kandung Ibu Suri? Adik kandung Kaisar. Satu di bawah langit, di atas ribuan orang. Sepupu kamu ini nggak ada cacatnya sama sekali. Mereka bilang kamu pembawa sial buat istri, nikah satu mati satu. Itu omong kosong. Mereka aja yang nggak beruntung nggak pantas. Ada juga yang bilang kamu nggak punya keturunan. Kamu nambah satu kata lagi, hati-hati aku potong lidahmu. Gadis ini kayaknya agak familiar. Sepupu kamu memang beruntung. Pelayan di rumahmu satu lebih cantik dari yang lain. Boleh aku pilih satu buat menghangatkan ranjang? Suka-suka. Benarkah sepupu? Terima kasih sepupu. Pangeran muda kamu minta orang di depan umum. Bikin orang malu. Pangeran muda. Kamu minggir, aku suka yang tadi urusanmu apa. Kamu pantas nempel ke aku. Pangeran muda kok kamu bisa suka? Yeningsin itu gadis. Dia cuma pelayan kasar. Bagaimana bisa menyaingi aku? Kamu siapa sih? Siapa yang aku suka bukan urusanmu. Hal yang lucu. Lianer Yeningsin. Wanita ini lagi. Kamu tidak tahu malu, masih muda. Sudah belajar menggoda pria seperti rubah. Lihat deh, aku ngurusin kamu. Kapan aku menggoda pria? Masa nggak ngaku kalau bukan karena kamu sengaja menggoda? Masa pangeran bisa nggak lihat aku? Dan malah lihat kamu. Kalau aku nggak ngurusin kamu baik-baik hari ini, kamu bakal naik ke atas kepalaku. Aku nggak menggoda pria, aku nggak. Masih ngotot dasar jalang selama ini. Nggak tahu udah naik ranjang berapa banyak pria. Hari ini aku bakal buka semua bajumu. Biar semua orang di istana tahu. Kamu itu barang apa sih? Masih ngotot. Ibu jangan. Hari ini kamu di sini aja merenung baik-baik. Lihat deh, kamu masih berani nggak rebut pria dariku. Kakak tolong. Ibu, tolong kembalikan bajuku. Kalau orang lain lihat aku kayak gini, gimana aku bisa hidup? Nggak bisa hidup ya mati aja. Bagus, kurang satu beban. Siapa tuh? Pangeran, tolong ambilkan aku segelas arak musim semi. Malam ini aku mau sama si gadis kecil itu bersenang-senang. Baik. Ini arak yang pangeran minta, dapur masih ada urusan. Aku sibuk dulu. Ini pasti arak yang pangeran minta orang dapur cepat juga. Ada kabar tentang dia. Pangeran belum ada. Bodoh, orang aja nggak bisa ketemu. Bilang mereka cepat kalau nggak ketemu lagi. Semua pergi dari sini. Baik. Hari ini kenapa panas banget? Pangeran. Aromanya familiar banget. Kamu yang kasih obat ke aku. Jangan pangeran.
Buat apa berpura-pura suci? Tadi malam kau sudah tidak perawan lagi, biar kau melayani aku. Apakah kau merasa terhina? Hamba tidak berani. Siapa yang mengizinkanmu menengadah? Hamba pantas mati. Jangan kira dengan cara kotor seperti ini, kau bisa naik ke tempat tidurku dan merasa tinggi. Wanita yang tidak setia. Tidak pantas mendapat gelar dariku. Hamba mengerti. Hamba tidak berani mengharap. Ganti pakaian. Ya. Bukankah ini sapu tanganku? Sudah seharusnya ada sulamanku di sudut batu itu. Kau berani menyentuh barangnya. Hamba pantas mati. Keluar. Ya. Mengapa aku selalu harus mengalami hal seperti ini? Hal ini tidak boleh ada yang tahu. Aku hanya seorang pelayan rendahan. Disentuh pangeran pun tidak mendapat gelar. Jika ada yang tahu, hari-hariku akan lebih sulit. Aku hamil. Bagaimana mungkin, Tabib Zhang? Anda pasti salah, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Nona Sin saya sudah berpengalaman 10 tahun. Mana mungkin salah mendiagnosis kehamilan. Bagaimana mungkin? Apa yang harus aku lakukan? Ayah anak ini apakah pria yang aku selamatkan malam itu atau pangeran? Apa yang harus aku lakukan? Tapi bagaimanapun juga, hamil sebelum menikah di dalam istana pasti akan dihukum mati. Katakanlah Nona Sin. Tabib Zhang, tolong jangan tanya lagi. Tolong jangan bocorkan rahasia ini, kalau tidak, aku bisa kehilangan nyawa. Tabib Zhang, Ibu Suri datang memanggil Anda untuk ditanya. Baik, segera datang. Staf di halaman depan, kurang cepatlah ke sana. Ya. Hamba bertemu Ibu Suri. Bertemu Pangeran Yun. Semua bangunlah. Lagi-lagi kamu. Siapa? Tidak ada apa-apa. Hamba bertemu Permaisuri dan Pangeran Yun. Zhang Dekuan, kamu datang tepat waktu, cepat. Periksa denyut nadi IR, cepat beritahu saya. Bagaimana kondisi tubuhnya? Hamba patuh. Ibu melihat lagi pun sama saja. Bagaimana bisa sama? Kamu sudah berumur 25. Sama seperti kakakmu, tidak punya keturunan. Keluarga kerajaan belum punya seorang anak pun, bagaimana dengan tahta nanti? Bagaimana ini? Kalau begitu ibu temui kakak saja, hamba tidak suka anak. Dasar anak kurang ajar, benar-benar membuat saya marah. Teh ini cukup unik. Apa yang kamu tambahkan di dalamnya? Menjawab Ibu Suri, hamba menambahkan sedikit obat penenang di dalam teh. Bisa menenangkan saraf Anda. Kamu juga mengerti sedikit tentang obat-obatan? Hamba pernah membaca beberapa buku kedokteran. Hanya tahu sedikit saja. IR, bagaimana menurutmu tentang gadis ini? Keluarga Yuan melihat di belakang rumahmu. Kurang seseorang yang cocok seperti ini. Ibu bercanda, seorang gadis kasar. Bagaimana bisa masuk ke mata hamba? Hanya sebagai pelayan kamar saja. Sudahlah, selera kamu tinggi, pergilah. Ya. Patron. Berlutut. Hari ini kamu gelisah, ada apa yang kamu sembunyikan dari hamba? Katakan. Ya. Tidak mengatakan, panggil orang. Bawa dia pergi, hukum mati. Menjawab pangeran itu Nona Yedia. Sudah hamil 3 bulan. Apa katamu?
Menjawab pangeran, ya 3 bulan. 2 bulan lalu. YR, bagaimana ini? Jangan-jangan dia mengandung anakmu. Seseorang cepat bawa gadis itu ke sini. Saya akan menjadikannya pelayan. Tidak perlu ibu, dia tidak layak. Kenapa tidak layak? Dia mengandung anakmu. Tentu saja darah kerajaan. Gadis kecil sedang mikir apa? Tuan Pangeran, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Tentu saja melakukanmu. Menghindariku selama 2 bulan, akhirnya aku menangkapmu. Tuan Pangeran, lepaskan aku. Gadis kecil, kau harum sekali. Menangis apa? Lihatlah Tuan Pangeran. Jadilah pelayan kamar, makan enak, minum enak. Tidak lebih buruk daripada menjadi pelayan biasa. Ayo, biarkan Tuan Pangeran menciummu. Tidak mau. Lepaskan aku. Lihatlah aksesoris rambutku cantik, tidak Tuan Pangeran? Apakah kau akan suka? Pasti suka. Tidak, lepaskan aku. Bukan Yeningsin itu? Tuan Pangeran, aku hamil. Apa katamu? Aku hamil. Manis. Kuberitahu kau setiap hari menghindariku. Ternyata ada selingkuh. Katakan, kau mengandung anak siapa di belakangku? Baiklah Yining Xian, kau selalu berpura-pura suci, tidak menyangka. Di balik layar melakukan hal yang memalukan Tuan Pangeran. Lihatlah, kau dibohongi oleh wanita ini. Kau yang tidak tahu malu, kau ingin mati? Jangan libatkan kami, kau hamil sebelum menikah. Lihatlah, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Maaf, aku tidak sengaja. Aku juga punya alasan. Jangan pukul lagi. Alasan? Aku pikir kau hanya baik hati. Anak siapa yang kau kandung? Aku akan menguliti kulitnya di depan matamu. Bukan urusanmu. Tuan Pangeran bertanya, kau berani tidak menjawab. Aku pikir kau tidak mau minum arak pesta hari ini. Kau harus menjelaskan atau aku akan memukulmu sampai kau mau bicara. Jangan pukul lagi. Perutku sangat sakit. Kau mau bicara atau tidak? Aku bilang jangan pukul lagi. Aku bilang. Ini anak Pangeran Yun. Yeningsin. Kamu gila ya? Kamu nggak mikir. Lihat diri kamu sendiri, kamu pikir. Kamu bisa hamil sama anak Pangeran Yun. Pangeran Yun. Dia itu pangeran yang sangat dihormati. Kamu itu apa? Kamu cuma tanah yang nempel di sepatu. Berani ngomong begitu. Kamu nggak takut kena petir? Aku rasa kamu nggak mau ngomong jujur hari ini. Aku bakal pukul kamu sampai kamu ngomong jujur. Dasar cewek brengsek. Kamu bilang cewek itu berani kasih kamu obat. Dia itu benar-benar berani. Cewek kayak gitu nggak boleh dibiarkan. Ibu benar waktu aku kasih dia perhatian. Dia udah nggak perawan lagi. Anak itu mungkin bukan darah kerajaan. Apa? Nggak mungkin. Barang kotor kayak gitu nggak boleh ada di rumah kamu. Panggil orang. Sekarang pergi bunuh cewek itu. Pukul sampai mati. Baik. Apa itu? Sulaman di 2 sapu tangan ini. Kok sama persis, jangan-jangan. Sapu tangan siapa ini? Jawab, ini sapu tangan Nona Ningsin.
bakal mati mendadak. Dia. Orang malam itu ternyata dia. Yer, ada apa dengan sapu tangan ini? Kamu kenapa begitu emosi? 3 bulan lalu. Aku terluka parah waktu menumpas pemberontakan. Untung ada cewek yang nolongin dia pakai sapu tangan. Untuk membalut lukaku. Sulaman di sapu tangan ini. Sama persis sama Yeningsin. Kamu bilang yang nolongin kamu. Adalah cewek tadi. Dia harusnya orang baik. Kok bisa kasih kamu obat dan main sama orang lain? Pangeran 2 bulan lalu. Pelayan Liu Shizi pernah datang ke aku untuk ambil obat itu, katanya Liu Shizi. Menyukai si orang pelayan di istana, Igun yang tidak pernah menerima obat semacam Ternyata itu. dia. Aku salah menuduhnya. Ternyata 2 kali ini. Dia mengandung anakku. Benar-benar takdir yang indah. Dia di mana? Aku akan menjemputnya. Bawa aku menemuinya. Dasar pelacur masih juga berbohong. Siapa yang tidak tahu sepupuku itu pembawa sial? Kau gila ya? Berani-beraninya berbohong padaku. Katakan siapa sebenarnya orang itu? Aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau lihat dirimu sendiri. Anakku, ibumu tidak berguna. Tidak bisa melindungimu, tuanku. Apa kelebihanmu dariku? Apa yang membuatmu pantas untuknya? Kau akan tahu. Kita pernah punya anak masih juga tidak mengaku? Orang-orang. Tahan, dia lepaskan pakaiannya. Aku akan mempermalukannya di depan semua orang. Jangan! Kakak, Tahan dia. jangan! Kakak, ibu! Tolong aku! Berhenti. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Kenapa terluka parah seperti ini? Tuanku benar-benar datang. Bangunlah, bicaralah. Sepupu wanita kecil ini suka menggoda pria. Mungkin ini anak, siapa tahu. Kau jangan sembarangan mengaku, hati-hati. Mencemari darah kerajaan kita. Diam. Aku yang bertindak. Kapan kau berani ikut campur? Liu Tiancheng, kau hanya tinggal di istana sebagai pangeran kabupaten. Berani-beraninya membicarakan darah kerajaan. Dan yang dia kandung adalah satu-satunya keturunan kerajaan kita. Jika dia ada apa-apa hari ini, percayalah, aku akan mengambil nyawa kalian semua. Orang-orang. Keluarkan dia dari istana. Mohon ampun, Ibu Suri. Mohon ampun, Pangeran. Pangeran benar-benar datang menyelamatkanku. Tenang saja mulai sekarang. Aku akan melindungimu, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Tapi bagaimana anak ini belum tentu milik pangeran. Malam itu pria itu. Anak itu mungkin miliknya. Tapi aku tidak bisa mengatakan kebenaran di depan semua orang. Merusak reputasi pangeran. Tenang, sekarang aku akan memberimu status. Yer, masalahmu dengan istri belum selesai. Jika statusnya terlalu tinggi, mungkin tidak baik untuknya dan anaknya. Ibu Suri benar. Beritahu perintahku, Yeningsin. Lembut dan berbakti, berjasa mengandung anak. Diberi gelar selir pangeran. Selamat untuk Pangeran Yun. Selamat untuk Nyonya Ye. Kenapa diam? Terima kasih, pangeran. Pangeran, karena Nyonya Ye sudah memiliki status, sebaiknya diberi kamar terpisah. Bagaimana dengan pavilion hujan? Dia tidak perlu kamar terpisah mulai sekarang. Dia akan tinggal di istanaku bersamaku. Kenapa masih diam? Cepat ambil barang-barangnya. Pindahkan ke istanaku.
Barang-barangmu di mana? Aku akan menyuruh mereka membereskannya. Kamu tinggal di tempat seperti ini. Ya sebenarnya hamba tidak punya banyak barang untuk dibawa. Barang-barang kasar ini mungkin akan mengotori mata Anda dan Ibu Suri. Bagaimana kalau kita pergi saja? Apa yang terjadi Istana Yun yang terhormat? Bahkan pelayan terendah pun tidak seharusnya tidur di tikar rusa. Jika ini tersebar, kemana muka keluarga kerajaan akan diletakkan? Pengurus rumah tangga. Hamba di sini. Pakaian dan selimut Yeningsin, uang bulanannya kemana? Katakan. Pangeran mohon periksa uang bulanan Nyonya Ye. Sudah diambil oleh ibunya dan kakaknya. Bawa mereka ke sini. Ibu Suri Pangeran. Yang mulia tolong perhatikan. Dulu tukang ramal bilang adikku ini nasibnya buruk. Kalau pakai barang bagus atau punya uang banyak, dia bisa mati muda. Benar yang mulia. Anak ini memang nasibnya buruk, bukan salah kami. Kami hanya ingin yang terbaik untuknya. Ibu kakak kalian. Berani sekali. Yeningsin sedang mengandung cucuku. Kalian berani bilang dia nasibnya buruk. Apa kalian tidak menghormati keluarga kerajaan? Menghina keluarga kerajaan seharusnya dihukum mati. Hamba ini mulut kotor, hamba akan menghukum diri sendiri. Yang mulia tolong ampunkan hamba, Ratu Ibu tolong ampunkan hamba. Hamba akan menghukum diri sendiri. Bawa kedua wanita jahat ini ke aula istana. Hari ini aku akan tunjukkan siapa yang nasibnya buruk. Bawa ke sini. Yang mulia memberikan Nyonya Ye sebuah pasang hiasan rambut batu rubi, 10 pasang anting mutiara timur, 30 gulung kain brokat, 10.000 tael emas. Yang mulia, hamba ini statusnya rendah. Tidak pantas menerima ini semua. Mengapa tidak pantas? Aku pikir yang tidak pantas adalah orang lain. Anak baik. Ini hanya beberapa perhiasan emas dan perak. Kamu tenang saja, rawat kandunganmu sampai kamu melahirkan dengan selamat. Meskipun itu anak perempuan. Aku akan menjadikanmu selir. Terima kasih Ratu Ibu. Hari ini demi Sin Er aku akan mengampuni kalian. Hukuman kalian adalah berlutut di sini sampai besok pagi. Sekarang sujud dan berterima kasih pada Siner. Terima kasih Nyonya Ye atas pengampunanmu. Kedepannya kamu akan tinggal bersamaku di sini. Apapun yang kamu butuhkan atau inginkan katakan saja, aku akan memberikannya. Terima kasih yang mulia, hamba sangat berterima kasih. Baru ini saja sudah berterima kasih, aku juga ingin memberimu sebuah apotek kecil, pasti kamu akan menangis bahagia. Yang mulia. Kalau aku juga mengundang beberapa guru untuk mengajarimu ilmu pengobatan kamu. Hamba bersalah. Kamu ini kenapa? Anak hamba. Mungkin bukan anak yang mulia. Anak hamba. Mungkin bukan milik pangeran. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan anakmu bukan milikku? Apakah kamu pernah bersama pria lain? Bersama? Hamba tidak berani menipu pangeran. 2 bulan yang lalu, kota dilanda kerusuhan. Hamba melihat dia terluka, jadi hamba membantu. Tapi ternyata dia melecehkan hamba. Hari ini ibu dan kakak memaksa menanyakan tentang anak. Hamba benar-benar tidak ada pilihan selain berbohong mengatakan anak itu milik pangeran. Pangeran tertawa. Apakah dia marah karena aku? Ayo. Lihat apa ini. Bukankah ini sapu tangan yang aku tinggalkan hari itu? Bagaimana bisa? Hari itu pangeran adalah Ya gadis bodoh.
Tidak heran kamu gelisah hari ini. Hari itu aku terluka parah. Beruntung kamu menyelamatkanku, aku selamat. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Tenang, aku akan selalu baik padamu. Kamu dan anak akan aku lindungi. Hamba. Sudah menjadi milikku. Masih menyebut diri hamba? Qie Shen. Tidak perlu terlalu formal, kita seperti suami istri biasa. Kita saling memanggil saja, tidak perlu sujud dan memberi hormat. Ya. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Ye Ningxin, Pangeran, maafkan hamba pantas mati. aku bilang kamu tidak perlu berlutut. Kamu tidak marah padaku? Hanya saja didorong oleh wanita sendiri. Apakah menurutmu aku tidak bisa menoleransi sedikit pun? Maaf. Apakah aku terlalu kasar sebelumnya? Membuatmu takut? Tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Begini bisa? Maaf. Tidak apa-apa, masih panjang jalannya. Pelan-pelan saja. Wang Ye, biar saya bantu Anda berganti pakaian. Kamu sedang hamil, jangan terlalu lelah. Ayah pergi ke istana, kamu harus baik-baik. Jangan membuat ibumu terlalu lelah. Wang Ye, hati-hati di jalan. Ye Ningxin ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bahkan membuat kami berdua benar-benar berlutut semalaman. Kalian kembali, kebetulan Nyonya Ye baru bangun. Cepat siapkan sarapan untuk Nyonya Ye. Baik. Meskipun ini pertama kali ibu hamil, tapi pasti tidak akan membuatmu menderita. Pasti akan melindungimu dengan baik. Nyonya. Koki dan Ye Beilian itu keterlaluan. Apa yang terjadi? Lihat. Kenapa sarapannya basi? Hamba tadi ke dapur untuk mengambil makanan, mereka memberikan ini pada hamba. Dan mereka bilang kalau Anda suka makan atau tidak hanya seorang selir. Benar-benar merasa diri sendiri tuan. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Dulu apapun yang mereka lakukan saya tahan. Tapi sekarang saya hamil, saya pasti tidak akan seperti dulu lagi menahannya. Mereka di mana, bawa saya ke sana. Baik. Kak Beilian, bukankah kamu pelayan kelas 2? Kenapa di sini melakukan pekerjaan pelayan kasar? Itu semua karena Ye Ningxin itu sengaja menyusahkan saya. Butler menghukum saya. Ngomong-ngomong, bukankah Wang Ye tidak punya keturunan? Bagaimana Ye Ningxin ini bisa hamil? Jangan-jangan ini anak laki-laki liar. Bekas ciuman. Saya ingat jadi begitu. Malam itu Ye Ningxin sudah berhubungan dengan laki-laki liar. Yang dia kandung sekarang. Anak liar juga. Ye Beilian, dulu kamu menghina saya sudah cukup. Kenapa sekarang anak saya juga tidak kamu lewatkan? Berani tidak kamu mengulangi perkataanmu tadi? Nyonya Ye, saya hanya mengobrol saja. Kenapa kamu jadi tidak tenang? Benarkah kami benar? Aku tidak salah, kamu itu. Sepatu bekas yang sudah dimainkan masih berani menipu di istana pangeran. Berani kamu bilang anak yang kamu kandung bukan anak haram.
Bagus Doukou. Kita cari kepala rumah tangga, lihat apa hukumannya. Menghina anak pangeran. Jangan pergi. Lepaskan. Kalian dua budak ini berani menghina Nyonya Ye. Hari ini aku akan minta pangeran mengusir kalian dari istana. Lepaskan aku. Nyonya. Lepaskan aku. Nyonya. Xin-er, kamu tidak apa-apa. Pangeran. Jangan takut, ada aku di sini. Pangeran, hamba ada urusan penting untuk melapor Ye Ningxin. Anak yang dikandungnya bukan anakmu. Ye Beilian, aku adik kandungmu. Kenapa kamu selalu ingin membunuhku? Aku tidak punya adik yang tidak tahu malu seperti kamu. Pangeran, hamba berkata benar. 2 bulan lalu kerusuhan di kota. Ye Ningxin pulang dengan pakaian tidak rapi. Jelas-jelas dia berbuat serong dengan pria lain. Anak yang dikandungnya pasti anak haram. Bodoh, malam itu yang bersama Xin-er adalah aku. Apa? Tidak mungkin. Kalian benar-benar ingin mati. Berdasarkan tuduhan yang tidak jelas berani melawan orangku. Penjaga di sini bawa dia keluar dan hukum mati. Jual Ye Beilian keluar istana. Pangeran, aku salah, tolong jangan jual aku. Hamba tahu salah. Pangeran? Tolong ampuni Beilian. Dia hanya sesaat bingung. Ningxin. Aku melahirkan dan membesarkanmu. Aku ibumu. Kamu tega melihatku mati. Ibu. Kenapa kamu selalu memihak kakak? Sejak kecil kamu selalu menyuruhku mengalah padanya. Makan minum mengalah, pakaian mengalah. Bahkan uang yang kuhasilkan kau suruh aku memberikannya padanya. Sekarang dia menginginkan nyawaku. Tetap saja ingin aku mengalah padanya. Apakah kau benar-benar ibuku? Ah, kau. Kalian tak pernah menganggapku sebagai keluarga. Sudahlah. Mulai sekarang, kau bukan lagi ibuku. Aku. Xin-er. Yang Mulia Ye Beilian sudah dijual kepada pedagang manusia. Bagaimana keadaannya? Yang Mulia, tenang saja Nyonya, Ye hanya terlalu emosional. Dia dan janinnya tidak apa-apa. Tunggu dulu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Silakan tanya Yang Mulia. Keluarga Ye Ningxin lebih dari 10 tahun lalu sudah masuk ke kediaman kerajaan, kan? Sejak kecil ibunya sudah tidak baik padanya. Ya, kadang-kadang hamba juga merasa aneh. Karena mereka adalah anak kandung dan Nona Ye. Begitu penurut dan pengertian, namun ibunya lebih memanjakan putri sulungnya, sering berlaku keras pada Nyonya Ye. Perlakuan keras. Nyonya Ye sejak kecil sering dipukuli dan dimarahi. Mainan kecil dan pakaian baru tidak pernah dapat bagian. Terkadang bahkan tidak makan, dihukum berlutut semalaman. Setelah dewasa jangan tanya lagi. Baiklah, aku sudah tahu, pergilah. Ya. Yang Mulia ini. Kau suka? Apakah ini untuk anak kita? Bukan untukmu. Bagaimana kau tahu? Ini semua adalah hal-hal yang dulu sangat kau inginkan tapi tak pernah kau dapatkan. Sekarang aku memberikan semuanya padamu. Kedepannya, aku akan menjagamu dengan baik, takkan membiarkanmu terluka sedikit pun.
Terima kasih. Nak, mulai sekarang kau punya aku. Meski tak sampai akhir, setidaknya bisa berciuman. Yang mulia. Chuyuni ternyata dia menjualku keluar dari rumah. Yeningsin wanita sialan. Aku tidak akan melepaskanmu. Ibu Lianer. Cepat. Putriku yang manis, kenapa kau di sini? Ibu, aku berhasil melarikan diri. Bagus kalau sudah melarikan diri, Ibu. Jangan menangis lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak ingin dijual, jangan khawatir. Ibu pasti tidak akan. Membiarkan mereka menjualmu. Di istana kita bukan hanya ada satu pangeran. Ibu, maksudmu? Selir yang sedang berdoa di gunung. Seharusnya sudah kembali. Gas. Nyonya-nyonya tua sudah mengirim surat lagi. Menyuruhmu untuk segera memiliki keturunan. Pangeran tidak pernah mau datang, apa gunanya mendesakku? Apakah aku harus memaksanya? Nyonya tua juga khawatir untukmu. Tapi sekarang di belakang pangeran hanya ada kamu. Nanti baik itu anak atau posisi istri utama, pasti akan menjadi milikmu. Benar. Apa yang terjadi? Bisa tidaknya mobil ini? Nyonya, maaf, ada orang yang menghalangi jalan. Siapa yang tidak tahu diri berani menghalangi jalanku? Sudah bosan hidup Nyonya. Shuang Bei adalah pelayan istana Beilian, benar-benar ada urusan mendesak. Baru saja mengganggumu, harap Nyonya memaafkan. Apa yang terjadi di istana? Ada seorang pelayan bernama Yeningsin. Dia menggoda pangeran saat Nyonya pergi berdoa di gunung. Dan hamil anaknya. Apa hamil? Datang. Selir, apa yang kamu lakukan? Berikan dia obat aborsi. Selir, apa yang kamu lakukan? Manis berani saat aku tidak ada. Berani tidur dengan suamiku, jangan kira kamu hamil lalu bisa naik ke dahan menjadi phoenix. Apa yang kamu tunggu? Berikan dia. Tidak. Selir, aku adalah selir pangeran. Hamil anak pangeran, bagaimana kamu bisa? Selir apa? Di belakang pangeran yang berkuasa adalah selir. Kamu siapa? Perkataan Nyonya bisa mengubahmu dari selir kembali menjadi pelayan. Aku sarankan minum saja obat aborsi ini. Jangan cari masalah. Ayo berikan dia satu lagi. Berikan dia. Tidak, lepaskan aku. Tidak. Lepaskan aku. Berhenti. Tuanku, kembalilah. Kamu baik-baik saja. Jangan pukul anak itu. Tuanku, mengapa kamu masih memeluk seorang wanita? Saya sudah dengar wanita ini memberimu obat. Dan dia mendekati permaisuri hamil untuk naik jabatan. Membuatmu menderita. Tenang saja. Saya akan membalas dendam untukmu membunuh anak itu. Tuanku, kamu gila. Ini obat aborsi. Dia adalah wanita saya. Dia adalah Xian yang saya angkat sendiri. Menyerangnya berarti menyerang saya. Jadi, bukan dia yang menggoda kamu. Kamu yang mau, kamu menyukainya. Ya. Kalau kamu berani kasar padanya lagi, saya akan mengambil nyawamu. Kamu berani, Chuyuni.
Saya adalah jenderal kavaleri, kamu mau menghina saya. Untuk wanita imut ini. Kalau ini tersebar, nama baikmu akan hancur. Kamu lihat saja saya berani atau tidak panggil orang. Song Wen melanggar aturan, tidak menghormati atasan. Usir dia dari istana. Pergi. Lepaskan saya, tuanku. Kalau tuanku mengusir Song Wen, Jenderal Kavaleri pasti tidak akan diam saja. Saya tidak ingin merepotkan tuanku. Tuanku jangan. Kamu juga memohon untuknya. Anggap saja untuk anak di perut saya. Baik, hari ini saya akan memaafkanmu. Karena Sin Er pergilah. Tidak, dia hanya pelayan rendahan. Tidak membunuh anak itu juga tidak apa, tapi sebagai selir. Dia belum memberi saya hormat, saya mau dia sujud dan menghidangkan teh. Kamu tidak perlu menghidangkan teh untuknya. Semua orang dengarkan. Ye Ningxin di istana ini. Tidak perlu bersujud pada siapapun. Tidak perlu memberi hormat pada siapapun. Tidak perlu mengikuti aturan apapun, mengerti? Mengerti. Tuanku mau melanggar aturan untuk saya sampai sejauh ini. Kamu benar-benar demi wanita ini. Sangat membelanya ya. Hari ini aku akan mengajarimu siapa sebenarnya. Yang menjadi tuan sejati di istana ini, ayo seret dia keluar. Lepaskan aku. Tuanku, mohon ampun. Hamba tidak akan berani lagi, hamba hanya sesaat tidak sadar. Mohon tuanku berbelas kasih. Tuanku, mohon ampun. Perintah. Tuanku benarkah akan menghukum mereka? Sin Er, kamu bukan lagi gadis kasar yang bisa dihina. Kamu adalah milikku. Adalah nyonya dari Istana Yun. Ibu dari putra mahkota Yun. Kamu mewakili wajah Istana Yun. Tidak bisa lagi dihina oleh siapapun. Aku ingin kamu mengangkat kepalamu dan hidup. Tidak ada yang berani meremehkanmu lagi. Perintah. Ayo. Semua orang dihukum pukul 50 kali. Ya. Tuanku berikan kunci gudang kepada Nyonya Ye. Tuanku, dia hanya seorang selir. Mengapa bisa menguasai kunci gudang? Mulai hari ini. Siapapun yang ingin mengambil barang dari gudang harus meminta izin Nyonya Ye. Terutama kamu, mengerti? Aku? Nyonya, mohon ampun. Hamba salah. Sayangku, semua ini karena kamu. Hari ini kehilangan muka besar, tuanku menghukum. Beberapa gadis itu kamu malah sembunyi. Nyonya, maafkan hamba. Hamba tidak tahu tuanku ternyata sangat menyayangi Ye Ningxin. Diam. Nyonya tenang, jangan sampai sakit. Ye Ningxin si jalang itu, walaupun sangat disayangi, tetap saja hanya gadis yang merangkak ke tempat tidur di belakangnya. Tidak ada kekuatan apapun, tunggu dia kehilangan kasih sayang. Nyonya ingin menghancurkannya. Benar? Ayahku adalah jenderal besar. Dia itu apa? Tentu saja. Besok Ibu Suri akan mengadakan pesta bunga. Ye Ningxin cuma seorang pelayan. Dia tidak pantas menghadiri pesta seperti ini. Nanti Nona akan berdandan cantik. Pasti pangeran akan kembali mencintaimu. Kamu benar. Apa ini semua? Sama sekali tidak mengerti. Pangeran tidak mengerti. Mau aku ajari? Benarkah? Silakan.
Kamu mau apa bukannya mau mengajarku? Kalau aku yang mengajarimu, kamu harus memanggilku apa? Guru. Seo Yunhong sebagai si Jinhe. Meminjamkan uang 20 TL. Jalan Guangchuan Li Mingfu. Kamu kenal dua kata ini? Sekarang aku sudah tahu. Sudah tahu. Karena sudah belajar banyak. Maukah kamu membayar uang sekolah? Uang sekolah kamu mau uang. Tapi aku tidak punya sekarang. Nanti aku berikan setelah dapat. Masih belum turun. Pangeran Anda tidak bilang. Begini cara membayar uang sekolah. Sangat pemalu ya. Masih banyak waktu Sin-er. Kamu harus cepat beradaptasi. Besok Ibu Suri mengadakan pesta menikmati bunga di istana. Secara khusus meminta kamu juga datang. Ibu Suri memintaku datang. Tapi statusku rendah, bagaimana bisa datang? Pesta di istana lebih baik aku tidak usah datang. Siapa bilang statusmu rendah? Hari ini aku baru mengajarimu bagaimana menjadi nyonya rumah begitu cepat lupa. Tidak, aku tidak lupa. Cantik sekali. Sudah bertemu dengan Nyonya Samping. Duduklah. Nyonya kenapa kelihatannya? Mukanya tidak baik apakah? Kemarin malam tidak tidur nyenyak dengar Pangeran Yun. Baru saja mengambil seorang pelayan hamil pula. Dan sangat dicintai Nyonya. Kamu khawatir karena ini ya hamil? Yunwang Dianxia bukan. Bukan sudah tidak punya keturunannya benar. Keluarga kerajaan selalu kesulitan memiliki keturunan. Bahkan sampai sekarang Kaisar juga belum punya anak. Permaisuri sangat khawatir tidak disangka. Pelayan di kediaman Yunwang malah bilang sudah cukup belum. Hanya seorang budak hamil yang hina, pantaskah kalian berbicara begitu lama? Nyang kenapa marah? Statusmu sangat mulia. Budak hina itu hanya bisa berlutut di tanah. Melayani orang saja tidak pantas tampil di depan umum. Berbicara tentangnya saja sudah mengotori mulutku. Sama sekali tidak pantas kau pikirkan seperti kita ini. Pesta istana si iblis betina itu. Tidak bisa masuk hanya Nyang. Yang pantas berdiri di samping Yunwang Dianxia. Benar-benar. Lihat kecantikanmu nanti saat Dianxia datang. Pasti matanya tidak bisa berpaling. Yunwang datang. Yunwang datang, Nyang cepat sambut. Astaga, ini putri bangsawan mana? Kok cantik sekali, bodoh kamu. Tidak lihat Yunwang Dianxia menggandengnya, dia adalah selir baru yang dinikahi. Berani sekali ikut Dianxia masuk istana. Sungguh mempermalukanku. Baik Sin-er. Kamu duluan temui permaisuri, aku selesaikan urusan dulu. Baik. Nyonya Yeselir, kami ada di sini. Kenapa tidak sopan, tidak menyapa? Chuntao, kamu ini menyusahkannya. Kami di sini membaca puasa bermain musik. Dia HMPH?
Dia ngerti nggak? Betul juga seperti dia ini. Pantas nggak ngomong sama kita. Kamu ini budak hina. Berani datang ke istana mempermalukan diri. Cepat-cepat pulang sana. Selir Nian-Niang Permaisuri yang menyuruhku datang ke pesta bunga. Kalau tidak ada urusan lain, aku duluan. Selir Niang-Niang, maksudmu apa? Tuan-tuan berbicara giliranmu ikut campur. Ngakak aku dengar kamu bilang. Permaisuri yang menyuruhmu datang. Kenapa tidak bilang Ratu Surgawi? Kamu dipanggil ke sini, kamu hanya bisa membual. Tapi bualanmu harus masuk akal dong. Kamu bukan seperti kami, yang mahir dalam musik catur, kaligrafi, dan melukis. Seorang putri terhormat, kamu hanya seorang pelayan kasar yang tidak mengerti apa-apa. Apakah Ibu Suri akan mengenalmu? Hamil anak haram kamu jadi begitu sombong. Kamu hanya bisa menggoda pria. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku ingin kamu mengangkat kepalamu dan menjadi orang, agar tidak ada yang berani meremehkanmu lagi. Yang mulia Selir, aku memang tidak sebaik yang lainnya dalam musik catur, kaligrafi, dan melukis. Tapi aku selalu berusaha menjaga etika dan tidak pernah melampaui batas. Yang mulia Selir, mengapa terus-menerus menekanku? Apakah kamu iri padaku? Iri karena aku bisa memberikan keturunan untuk pangeran. Kamu? Berhenti. Atas perintah Ibu Suri, menghadap ke istana Cining. Sinar, cepat ke sini. Sin-er, kamu baik-baik saja. Songwen, siapa yang memberimu keberanian bersenang-senang di taman istana? Yeningsin sedang hamil anak dalam kandungannya. Kalau terjadi sesuatu, keluargamu akan membayarnya. Ibu Suri mohon keadilan. Hamba hanya mengajari adik peraturan. Mengajari peraturan apa? Sungguh kacau. Yeningsin mengandung keturunan satu-satunya keluarga kerajaan. Sin-er masih ingat apa yang aku ajarkan padamu. Ingat, pangeran ingin aku mengangkat kepalaku dan tidak lagi ditindas. Ingat saja, pergilah, aku akan berdiri di sini. Mendukungmu. Yeningsin, kamu berani memukulku. Tentu saja aku memukulmu. Tamparan ini untukmu yang menghina dan merendahkanku, menginjak-injak martabatku. Kamu? Tamparan ini untukmu yang berkata kasar, menghina anakku. Kamu? Tamparan ini untukmu yang berniat jahat, mencelakakan keturunan kerajaan. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian berani memukul putriku? Yang mulia Pangeran Yun, putriku. Apa kesalahannya sehingga kamu membuatnya di depan umum seperti ini? Sangat memelukan. Songwen tahu bahwa selirku sedang hamil. Bahkan selalu menyusahkan ingin membunuh keturunan kaisar. Aku ingin bertanya kepada jenderal bagaimana cara mendidik anak perempuan seperti ini. Aku ingin bertanya kepada jenderal bagaimana cara mendidik anak perempuan seperti ini. Sungguh keterlaluan. Nenekmu belum mati. Di sini belum giliran kalian untuk memerintah. Permaisuri, ada perbedaan status. Ini adalah aturan sejak zaman dahulu. Keluarga kerajaan adalah teladan bagi dunia. Untuk seorang budak, apakah kita harus membuat muka keluarga kerajaan hilang? Songshan, Kamu terus-menerus mengatakan. Yeningsin adalah budak. Statusnya rendah. Baiklah. Hari ini nenek akan memberinya status tinggi Pangeran Zenan. Hamba hadir. Nenek ingin kamu mengadopsi Yeningsin sebagai anak angkat. Apakah kamu setuju? Anak ini terlihat agak mirip dengan keluarga kita. Mungkin ini adalah takdir. Ibu Suri, status Pangeran Zenan begitu mulia. Bagaimana mungkin mengadopsi seorang budak? Terima kasih atas anugerah Ibu Suri. Hamba patuh. Baik, mulai hari ini Yeningsin adalah anak angkat Pangeran Zenan. Putri Mingyue secara khusus diangkat sebagai selir utama pangeran. Berlutut. Ayah, mengapa dia Yeningsin hanya seorang? Berlututlah. Mulai hari ini di dalam istana, kamu harus berbicara sambil berlutut, mengerti? Anak ini kenapa mirip sekali dengan Wansin? Sinar, pelan-pelan. Ibu, Pelan-pelan, Sinar. Ibu,
Baik sekali, pelan-pelan naiklah. Ibu, Baik sekali. Panggil ibu. Baik sekali. ibu, Kenapa diam saja? Aku sedang berpikir jika aku punya beberapa ilmu bela diri maka di masa depan ketika diganggu tidak akan sama sekali tidak bisa melawan. Apa susahnya panggil aku tuan, aku akan mengajarimu. Benarkah? Tuan, Ambil ini. Wang Ye. Yeningsin, kau ini perempuan nyonya, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang dia sekarang? Terbang ke dahan tinggi menjadi Phoenix sementara aku harus membungkuk dan melayani dia. Dia hanya seorang pelayan rendah. Apa haknya bagaimana dengan jenderal besar? Tidak bisa membantu apa-apa dia. Dia sekarang mungkin malah berusaha mendekati Raja Zenan dan Yeningsin. Di mana ada waktu untuk mengurusku? Yeningsin hanyalah anak angkat. Di keluarga Raja Zenan masih ada untuk Wang Ye, seorang putri kandung yang sangat mencintai. Kau benar, aku tidak perlu terburu-buru. Lagi pula masih ada Xie Wanro. Nyonya, semua orang tahu dia menyukai Pangeran Yun. Latar belakang keluarga juga cocok, adalah calon yang tidak diragukan lagi untuk menjadi permaisuri Yun. Nyonya sampingan ini mungkin berusaha mendekatimu ya. Hari ini aku sakit tidak bisa menghadiri pesta bunga. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk mendekatiku. Berikan surat itu padaku. Tidak masuk akal. Ayah dan ibu mengambil seorang pelayan untuk menjadi saudariku. Apakah mereka gila? Putri, hati-hati dengan kata-kata. Seorang pelayan yang asal-usulnya tidak jelas. Tidak hanya menjadi selir di Istana Yun. Hamil bahkan menjadi anak angkat Raja Zenan. Dia jelas ingin merebut posisi permaisuriku. Lalu apa yang akan putri lakukan? Xie Wanxin dulu tidak bisa menghalangi jalanku. Yeningsin seorang pelayan. Apa artinya? Nanti, kau pergilah ke Istana Yun untukku. Bantu aku melihat. Yeningsin si pelayan ini sebenarnya seperti apa kualitasnya ya? Wang Ye ini sebenarnya di mana? Sangat misterius. Lihatlah, bukankah kamu sangat suka belajar kedokteran? Pertama kali kita bertemu aku sudah yakin kamu akan menyukainya. Apotek. Ya, aku pernah bilang akan membangunkanmu sebuah apotek. Suka. Tidak pernah ada orang yang begitu memperhatikan kesukaanku. Wang Ye benar-benar baik padaku. Kalau suka Wang Zenan bahkan sengaja meminta seorang ahli besar untukmu. Hamba Gu Qingfeng menghadap Wang Ye dan Nyonya. Hamba Gu Qingfeng menghadap Wang Ye dan Nyonya. Dokter ini terlalu genit bukan? Kenapa Wang Zenan mencari orang seperti ini? Nyonya, mari kita mulai pelajarannya. Wang Ye, bukankah katamu ada urusan yang harus dikerjakan hari ini? Silahkan pergi dulu. Aku sendiri di sini juga tidak apa-apa. Tidak, hari ini aku benar-benar senggang. Belajar bersamamu. Ah iya. Astragalus sifatnya hangat, rasanya manis. Dan juga bisa menyembuhkan luka dan menumbuhkan daging.
Astragalus ternyata punya begitu banyak khasiat. Dulu aku tidak tahu guru kamu benar-benar tahu banyak. Baru ini saja sudah disebut tahu banyak. Menurutku dia jelas-jelas pamer. Dan obat ini, Nyonya bisa mencoba menggilingnya menjadi bubuk. Kamu sedang hamil, tidak boleh terlalu lelah. Aku yang akan melakukannya untukmu. Guru silahkan lanjutkan. Ini adalah Angelika dahurica, bisa menghilangkan angin dingin, melancarkan rongga hidung, dan menghilangkan rasa sakit. Baunya begitu menyengat, kalau kamu menghirupnya terlalu banyak tidak baik untuk janin. Mundur sedikit. Nyonya bisa mencoba mengiris ini. Terlalu berbahaya, biar aku saja. Kalau begitu obat ini, Nyonya bisa. Aku yang akan melakukannya langsung. Kalau begitu pelajaran hari ini, sampai di sini saja. Hamba mohon diri dulu. Dokter Gu, hati-hati di jalan. Akhirnya pergi juga. Wang Ye, Ada apa? kalau kamu tidak ingin aku belajar, kamu bisa langsung bilang. Tidak perlu berbelit-belit seperti ini. Aku tidak. Siapa yang menyuruhmu memanggilnya guru? Lalu kenapa kamu berkali-kali menyela Dokter Gu? Tidak membiarkanku melakukan apa-apa, bukankah itu artinya kamu tidak ingin aku belajar? Baiklah, aku tidak akan belajar. Ah, adik kecil. Kapan sifatmu jadi sebesar ini? Lucu juga sih. Yunwang memang sangat menyayangi batu nista ini. Cepat beritahu Junwang. Junju, para pelayan semuanya melihat. Yunwang memang sangat melindungi Ye Ningxin. Sangat menyayanginya. Hah, masalah ini sungguh. Satu selesai, satu lagi muncul. Pergi beri pesan ke Song Wen. Bilang Junwang ini setuju mau membantunya. Butuh berapa banyak orang? Silakan sebutkan. Ningxin tidak baik. Ye Beilian, kamu kenapa? Ningxin ibu jatuh saat belanja di pasar. Dia terluka parah, sekarang di klinik tidak bisa bergerak. Dokter bilang dia mungkin tidak akan selamat. Apa? Ningxin, aku tahu aku dan ibu bersalah padamu. Tapi kami adalah keluargamu. Dia adalah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Walaupun tidak ada jasa, setidaknya ada keringatnya kan? Ayo temani aku menemuinya untuk terakhir kali. Baik, aku akan ikut. Menghadap Wang Ye, para pengawal istana. Kok banyak yang hilang, kemana mereka? Junju memerintahkan untuk membantu Sele di istana Yunwang. Di istana Yunwang. Sial, siapkan kuda. Wang ini harus segera keluar ke istana Yunwang. Baik. Jalan ini kok semakin jauh. Klinik ada di timur kota, kita mau kemana? Berhenti, aku mau turun. Turunkan aku, kita mau kemana? Adik baik, ibu masih menunggumu. Kamu mau kemana? Ye Beilian, kamu menipuku lagi kan? Ibu tidak ada di klinik, kita mau kemana? Turunkan aku. Mau kemana, turun saja nanti tahu. Ibu kamu dan kakak menipuku lagi. Kalian mau apa? Tentu ada pertunjukan bagus. Song Wen, kamu mau apa? Mau apa? Tentu balas dendam, kamu merebut Wang Ye. Merebut posisiku membuatku kehilangan muka. Menghancurkan segalanya, kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Apa yang kau inginkan? Ini adalah pria yang aku pilih khusus untukmu. Katakanlah jika kau menjadi sepatu usang. Apakah pangeran masih mau memilikimu? Serang. Biarkan aku melepas bajunya dulu. Wanita cantik, biar aku yang merawatmu. Jangan. Aku lihat siapa yang berani mendekat.
Jika kalian berani mendekat, jangan salahkan aku. Bodoh, bunuh dia. Dia bisa bela diri. Cepat pergi. Hei, Berhenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. pangeran tidak mungkin. Bagaimana dia bisa ada di sini berlutut? Semua berlutut. Pangeran, ampun. Datang kalian 3 wanita jahat. Berani meracuni permaisuri saat aku tidak ada. Sekarang juga dihukum mati. Pangeran, ampun. Pangeran, ampun Yeningsin. Aku adalah ibu angkatmu. Kau berani memperlakukanku seperti ini, pangeran. Pangeran, ampun. Sin-er, selamatkan ibu. Apakah kau lupa ibu memungutmu sejak kecil? Banyak penderitaan yang kau alami, bagaimana kau bisa begitu kejam? Dia kejam. Dia kejam, dia tidak akan datang. Kau ikut aku untuk menemuinya untuk terakhir kali. Baik, aku akan ikut denganmu. Tunggu, aku tidak membawa dompet. Bagaimana jika ibu sakit? Butuh obat mahal, aku akan memberinya obat terbaik. Aku akan mengambilnya, tunggu aku. Sin-er, Tes T. kau masih mau pergi? Meskipun mungkin jebakan, tapi dia tetap ibu angkatku. Bagaimana jika dia benar-benar terluka parah? Dia telah membesarkanku. Hubungan ibu dan anak secara emosional dan logis. Aku tidak bisa tinggal diam selain itu. Aku tahu pangeran akan melindungiku. Tenang, aku pasti akan melindungimu. Tuanku, kasihanilah saya. Kalian berdua memang tidak punya hati. Aku tahu Sin-er punya niat baik di akhir. Kalian tidak pantas memilikinya. Panggil orang. Bawa mereka ke penjara bawah tanah, tunggu hukuman. Tuanku, Ternyata kau adalah anak angkat Sin-er. Ada apa denganmu? tidak baik nyonya muntah darah dan pingsan. Kak Roer, kita diam-diam keluar dari rumah. Ayah dan ibu tahu. Apakah mereka akan marah kita tidak memberitahu mereka? Ya sudah, adik, kita main. Pada kampet. Kamu tutup mata, hitung sampai 100. Lalu tangkap aku, baik. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99, 100. Kak, aku datang tangkapmu. Kak, kamu di mana? Kak, aku takut. Aku tidak mau main lagi. Kak, kamu di mana? Nak, kamu tersesat. Tante bawa kamu pulang, ayo. Jangan kamu lepaskan aku. Cepat pergi kamu, ah. Kamu ini tidak tahu diri, jangan menangis. Kasih barang berhargamu semua padaku. Jangan kamu lepaskan aku. Lepaskan Nona. Kamu lepaskan aku. Nona, ayo. Kamu lepaskan aku. Jangan-jangan tante. Jangan bawa aku pergi. Bagaimana? Lapor tuangku Nyonya tidak terlalu terganggu kandangnya. Hanya saja kali ini emosinya sangat bergejolak. Jadi dalam mimpi dia sangat sedih, untungnya setelah minum obat sudah baik. Mohon tenang. Pergi. Tuanku. Sin-er, Anak. anak baik-baik saja, jangan takut. Untungnya dia baik-baik saja. Dia adalah satu-satunya orang yang kucintai di dunia ini. Omong kosong. Kamu menempatkan saya di mana, jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Saya juga keluarga Anda. Anda akan selalu memiliki saya, mulai sekarang, mengerti? Saya yang salah, tapi pangeran. Pada akhirnya saya hanyalah seorang selir. Anda akan memiliki istri yang sah di masa depan. Lalu apa artinya saya dan anak kita? Saya hanya seorang pelayan. Sekarang menjadi selir Pangeran Yun masih belum puas. Bahkan ingin menguasai seluruh dirinya. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti itu? Apakah saya jatuh cinta pada pangeran? Sedang memikirkan apa?
Tidak ada, saya hanya berpikir. Anda membunuh Song Wen, jenderal berkuda itu. Apakah akan membuat masalah untuk Anda? Dia berani mencoba membunuh Anda dan anak kita. Saya tidak menghukum keluarga Song. Hanya karena Pangeran Zenan yang memberitahu dan memohon untuknya. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Anda, saya akan membuat seluruh keluarga Song mati. Pangeran, sejak saya ingat, Anda adalah orang yang paling baik pada saya, tapi saya hanya seorang pelayan. Tidak memiliki keluarga yang kuat kebaikan seperti ini. Berapa lama bisa bertahan Ye Ningxin? Jangan tenggelam sejak zaman dahulu. Mereka yang tidak tahu diri dan tenggelam dalam cinta tidak akan berakhir baik. Sedang memikirkan apa lagi? Memikirkan keluarga Anda. Saya belum bertanya mengapa sebelumnya Anda tidak memberitahu saya. Anda ternyata bukan anak kandung ibu Anda. Sehingga saya bisa membantu memikirkan solusi. Tentang orang tua Anda masih ingat berapa banyak. Saya ingin membantu mencari orang tua kandung Anda. Sejak diculik oleh Ye Mei, saya sakit parah. Hal-hal masa kecil semuanya tidak ingat. Hari ini juga karena tertekan. Baru ingat sedikit saja. Maaf. Saya ingin menunggu sampai menemukan orang tua kandung dulu. Tenang, saya akan mencarikan semua petunjuk tentang orang tua Anda, agar Anda tidak merasa sendirian lagi. Terima kasih atas kebaikan, Pangeran. Jangan mengatakan hal seperti itu lagi. Anda selalu begitu formal dengan saya Anda. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Anda juga lelah. Tidurlah. Sin Er, saya selalu tulus padamu. Kapan akhirnya bisa menembus lapisan pertahanan dan kegelisahan yang tebal di hatimu, agar kamu juga bisa sungguh-sungguh mencintaiku. Anak itu diambil kembali. Dan sangat mirip dengan Nyonya. Mungkinkah? Datang Pangeran pergi. Selidiki istana Pangeran. Identitas orang itu jangan sampai tersebar. Ya. Panggil atau tidak? Pangeran, jangan seperti ini. Ketika kamu memanggil Gu Qingfeng sangat lancar, bagaimana? Sampai ke saya tidak dipanggil-panggil atau tidak? Baiklah, Nyo. Suami. Pangeran, Nyonya hamba Hamba bersalah, hamba akan segera pergi. Kembali. Pangeran, hamba di dalam kamar Ye Beilian. Mencari petunjuk menemukan ini. Mungkin berkaitan dengan asal-usul Nyonya. Hamba akan segera pergi. Ini memang giwang saya. Terakhir kali kamu bilang ingin mencari keluargamu, bukan? Saya tebak Ye Beilian pasti punya barang-barangmu waktu kecil. Saya menyuruh para pelayan untuk mencarinya. Dia benar-benar selalu memikirkan urusanku. Membantu melakukan begitu banyak hal, bahkan tidak memanggil suami. Suami. Bahkan jika nanti dia memiliki permaisuri resmi, kasih sayang tidak lagi. Setidaknya saat ini saya pernah mendapatkannya. Perlindungan yang tulus. Pangeran, Nyonya. Saya sebenarnya ingin menasihati Nyonya untuk melepaskan tapi sejak tahun Nyonya selama bertahun-tahun. Tidak pernah sejenak panhati, tenang akhirnya sekarang tidak lagi menanjak settlement. Kadang-kadang sedih, biarkan dia sedih saja. Song Wen, si sampah ini hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Harus saya sendiri yang turun tangan. Ayah, ibu. Kamu masih berani datang. Kamu tahu tidak kamu meminjamkan orang ke Song Wen.
membuat istana Yun kacau balau. Yeningsin hampir keguguran, kamu ingin membunuh kami. Seluruh istana Zhenan. Ayah, jangan marah putri. Sekali tertipu putri tidak tahu. Song Wen adalah orang seperti itu pangeran. Roer meskipun bukan anak kandung saya, tapi sejak Sinar hilang Roer adalah satu-satunya harapanku. Jangan salahkan dia kalau ada apa-apa. Aku juga tidak akan hidup. Aku juga tidak bilang mau bagaimana. Untungnya Pangeran Yun tidak menuntut nanti. Suruh Roer datang minta maaf saja. Ayah? Katanya adik Ye beberapa hari lalu hampir keguguran. Aku bersedia pergi ke istana Pangeran Yun untuk merawatnya. Pertama untuk menunjukkan permintaan maaf. Kedua juga bisa mempererat hubungan persaudaraan kita. Asal sudah masuk istana Pangeran Yun, masa tidak ada kesempatan mendekati Pangeran Yun? Kamu ini masih perawan tidak pantas. Ngomong-ngomong di istana kita, kan ada kolam batu giok katanya. Sangat bagus untuk ibu hamil. Lebih baik undang Selir Ye. Tinggal beberapa hari kita juga bisa menunjukkan perhatian. Ini ide yang bagus. Wang Ye istana Zhenan bilang, undang kita untuk tinggal 2 hari. Kalau begitu, Kolam batu giok di istana mereka sangat bagus untuk ibu hamil baik. Aku akan menemanimu tinggal beberapa hari. benarkah? Wang Ye ini sup hangat yang khusus disuruh Selir Ye untuk dikirimkan pada Wang Ye. Sin Er yang kirim. Ya, Dia mana? Nyonya sedang berganti baju, sebentar lagi datang. Chuyuni, kamu pasti akan jadi milikku. Sudah Nyonya, ayo kita pergi. Tidak, sup ini ada masalah. Wang Ye, saya datang untuk melayani Wang Ye. Sin Er. Ya, Kalian, Xiewanro, kamu ini ngapain? saya datang untuk melayani Wang Ye. Aku tidak akan tertipu dengan cara yang sama 2 kali. Pergi. kalian ngapain? Bukan seperti itu. Adik Ye, tolong bantu aku, hal ini terjadi. Jika pangeran tidak menikahiku di masa depan, bagaimana aku bisa menampakkan wajahku? Putri, sebelum bertindak kamu tidak memikirkan bagaimana menjadi manusia. Setelah kejadian ini kamu mencariku, apa gunanya? Adik Ye, tolong bantu aku meyakinkan pangeran di masa depan kita. 2 saudari melayani 1 suami, bukankah itu hal yang indah? Selama aku menjadi permaisuri utama, aku pasti tidak akan merugikanmu. Kakak, masalah ini aku tidak bisa membantumu. Kamu lebih baik mencari cara sendiri.
Yeningsin, jangan kau sombong, aku adalah putri dari Istana Zenan. Jika kamu tidak membantuku, kejadian hari ini akan tersebar. Semua orang dari Istana Yun tidak akan baik-baik saja. Kamu berani memukulku. Kamu hanya seorang selir. Berani memukulku. Putri, aku hanya ingin membuatmu sadar kamu melakukan hal yang tidak tahu malu, masih berani mengatakan membuat Istana Yun malu hari ini. Aku akan menunjukkan padamu siapa yang sebenarnya memalukan. Panggil Pangeran Zenan dan Permaisuri untuk menghadapku. Jangan-jangan panggil ayahku. Aku salah. Sangat berwibawa Nyonya Selir. Benarkah? Marah demi seorang pria. Nyonya Selir untukku. Menghukum putri Pangeran Zenan. Apakah itu tidak berwibawa? Ya, aku baru saja menghukum putri Pangeran Zenan. Kapan aku memiliki keberanian seperti itu? Pangeran Apa? Xiawanro adalah putri kandung Pangeran Zenan, dialah yang bisa menjadi permaisuri utamamu. Aku hanya seorang selir. Apakah kamu tidak merasa tindakanku tadi tidak sopan? Apa yang kamu katakan, ulangi sekali lagi. Maaf. Aku tidak sengaja. Aku hanya tidak. Yeningsin. Kenapa kau masih seperti ini? Aku akan membiarkanmu belajar kedokteran. Yiyou. Biarkan ibu dan ibu menemukan Zenan Wangfu untuk menjadi ibumu. Tidak membuatmu rendah dan minta maaf padaku. Aku tidak pernah memperlakukan Anda sebagai budak. Atau salah satu dari semua wanita. Aku ingin kau bermartabat menjadi istriku. Istri. Apa yang kau katakan padaku? Kau bilang wanita lain. Itu adalah selir saya. Yeningsin. Apakah kamu punya niat? Aku hanya tidak percaya. Kau tidak percaya apa yang kau tidak percaya? Masih tidak percaya hatiku. Kau bahkan tidak memberiku kepercayaan. Maaf, aku. Aku mencintaimu. Tidak ada yang pernah mencintaiku. Dan tidak pernah ada orang baik bagiku seperti kamu. Itu sebabnya aku takut. Saya menderita karena aku takut kehilanganmu. Aku lebih suka percaya kau tidak mencintaiku. Karena itu, suatu hari jika aku benar-benar tidak mencintaiku, Putri, jangan menyakiti Tuhan lagi. Xiawanro mengajarinya selama lebih dari 1 dekade. Masih tidak bisa melakukannya. Tidak bisa masuk ke meja. Jika Sin Er, saya pasti tidak lakukan hal seperti itu. Nyonya. Tuhan tahu aku tidak akan menyebutkan Sin Er. Siapkan suplemen, mari kita pergi ke Yang Mulia. Tidak. Ini bukan Liontin Gyeokwansin. Sin Er. Benarkah itu Sin Er saya? Tuan Wang, tolong datang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi dengan kalian. Apa itu? YCV Gyo ini. Apakah ini milikmu? ya. Sin Er. Kamu benar-benar sinerku.
Benarkah itu kamu? Xin Er, Apa maksud Wang Fei ini? Ibu. Xin Er ke? Ternyata begitu sungguh. Didapat tanpa susah payah Doko. Sampaikan kabar ini ke istana. Baik, Ayah. sudah pulang saja sudah. Xin Er. Selama ini kamu sudah menderita. Semua ini salah ibu. Selama ini, kamu sudah menanggung banyak kesedihan. Ibu Xin Er tidak menyalahkan ibu. Benarkah kamu tidak menyalahkan ibu, kamu masih mau memanggil ibu? Xin Er, Ibu Xin Er tidak pernah menyalahkan ibu. Karena ini semua bukan salah ibu. Dia, adik, apa yang kamu bicarakan? Kakak tidak mengerti. oh begitu. Jadi Roer kakak dalam mimpiku adalah kamu. Kamu. Dulu yang menipu aku keluar dari istana. Kamu yang meninggalkan aku sendirian di tengah musim dingin. Kamu hanya ingin menggantikan aku menjadi putri Zenan Wang Fu. Kamu ternyata kamu. Xie Wanro. Selama ini Xin Er tidak ada. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik, menganggapmu sebagai anak kandungku. Tidak menyangka kamu adalah dalang dari semua ini. Biang keroknya. Xie Wanro. Apalagi yang ingin kamu katakan? Apa salahku sama-sama? Putri dari Wangsa Zenan. Sama-sama satu ayah. Kenapa dia jadi putri utama? Aku hanya putri sampingan. Xie Wanro, aku memperlakukanmu dan Wan Xin selalu adil. Kenapa kau begini? Jadi aku sudah muak dengan gelar putri sampingan. Aku ingin jadi putri utama. Aku tidak salah. Kamu keras kepala. Orang bawahan seret dia. Serahkan ke Dalisi untuk dihukum. Lepaskan aku tidak salah. Lepaskan aku, Xin Er. Wang Ye tidak tahu. Bisakah kami suami istri berbicara berdua dengan Xin Er? Tentu Xin Er, aku akan ke istana sebentar. Segera kembali menjemputmu. Xin Er, bagaimana kabarmu selama ini? Putri baik-baik saja, membuatmu dan ayah khawatir. Sekarang bisa bertemu dengan kalian, sudah merupakan berkah besar bagi putri. Kembali saja sudah baik. Mulai sekarang kau bisa kembali ke statusmu. Putriku tidak boleh hanya jadi selir. Setelah statusmu kembali, ayah dan ibu akan memohon titah agar kau sah menjadi Putri Yun. Ibu putri sudah tidak peduli lagi. Tidak boleh begitu, Nyonya. Mulai hari ini kau ajari Xin Er cara cepat menguasai urusan wangsa, membaca buku kas, mengurus kunci. Semua ini. Semua ini putri sudah bisa. Kau sudah bisa semua. Sekarang kunci gudang dan buku kas wangsa, semua dikelola putri sehari-hari. Urusan sepele wangsa. Wang Ye selalu mendengarkan aku. Sepertinya Putri Yun memperlakukanmu dengan tulus hati. Bagus sekali, sekarang kau hanya kurang gelar putri. Nyang. Wang Ye membawa titah kembali. Atas titah Kaisar. Kaisar memerintahkan hari ini, putri tertua Pangeran Zenan Xie Wanxin. Lembut, baik, hormat, dan bijaksana. Bijaksana dan cerdas hati Kaisar sangat senang. Diberi gelar Putri Yun. Pilih hari baik untuk pernikahan. Demikian perintahnya. Terima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Putri Yun terima perintah.
Sujud kepada langit dan bumi. Semoga tahun-tahun bersama. Harmoni selamanya. Sujud kepada orang tua. Semoga cahaya tidak berkurang. Rambut putih sejajar alis. Sujud suami istri. Semoga kebahagiaan terus mengalir. Anak cucu memenuhi rumah. Upacara selesai. Di sini letakkan satu pot bunga lagi. Beberapa hari lagi Ibu Suri akan datang ke rumah kita. Tidak boleh ada kesalahan. Ya? Nyonya catatan keuangan desa. Ada perbedaan, silakan lihat. Memang ada masalah. Pasti ada yang bermain curang, selidiki. Ya? Dan juga klinik gratis yang Anda bangun di luar. Sudah selesai resep yang Anda buat. Untuk mencegah flu. Sekarang banyak warga yang merespons efeknya sangat bagus. Saya tahu beberapa hari lagi saya akan ke klinik gratis. Ya? Sin R. Pangeran. Sin R, kenapa masih sibuk urusan rumah tangga? Bukankah sudah dikatakan, Anda harus lebih banyak istirahat? Pangeran, tenang, hal kecil ini. Bagi saya tidak apa-apa. Anda akan melahirkan, bagaimana saya bisa tenang? Saya panggil orang. Apa yang terjadi? Saya sepertinya akan melahirkan. Melahirkan, cepat panggil bidan. Sin R. Selamat, pangeran ini adalah seorang putra kecil. Pangeran dan putri ada orang dari istana. Yang mulia Pangeran Yun, tidak perlu keluar. Kaisar, mengerti permaisuri baru melahirkan. Kalian berdua cukup mendengarkan titah. Dengan rahmat Tuhan, Kaisar memerintahkan. Putra Pangeran Yun, berbakat cerdas, pertanda keberuntungan. Ditetapkan sebagai putra mahkota, demikian titahnya. Bagaimana mungkin anak kita menjadi putra mahkota? Kakak Kaisar tidak punya anak sebelumnya sudah bilang padaku. Jika anak kita perempuan, akan diangkat sebagai putri utama. Jika anak kita laki-laki, akan diangkat sebagai putra mahkota. Berarti aku akan menjadi Ibu Suri. Senang tidak? Sejak bersamamu hidupku penuh dengan hal-hal baik. Terima kasih. Terima kasih Chu Yunyi, terima kasih sudah menyukaiku. Tapi bagiku, semua ini adalah pemberianmu. Kalau bukan karena malam itu, kamu menyelamatkanku. Sudah tidak ada Chu Yunyi di dunia ini. Sin R, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya. Sampai hari terakhir hidupku.